Sampurasun YouTube, jumpa lagi bersama channel Belajar Video. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembuatan kolam koi ya. Kemarin kita udah proses pemasangan kaca. Kita lanjutkan lagi proses perapihan pemasangan kaca. Kemarin kita sudah dipasang ya, kita dikasih sealant. Nah sekarang kita dikasih plesteran lagi dengan acian agar lebih si kaca itu lebih kuat ya. Sebelumnya di bawahnya juga dikasih paku dan kawat sebagai penahan agar tekanan air dari dalam kuat ditahan oleh kaca tersebut ya. Oke, ini proses pengacian, penghalusan, perapihan ya buat pemasangan kaca. Sepertinya ini pemasangan kaca udah mau selesai, tinggal finishing saja ini. Ini di bawahnya juga dikasih plesteran dan juga nanti diaci juga. Sebelah sana juga sama, sebelah kanannya juga harus dikasih aci juga biar hasilnya lebih kuat ya dan lebih halus lagi. Nah ini sekarang udah halus ya, udah diaci dan juga di bawah juga itu yang di bottom drum itu disikat lagi supaya lebih kedap lagi. Dan kita akan mulai proses pengecatan ya. Di sini kita akan menggunakan cat warna blue ya, blue sky, warna biru langit. Jadi kita akan mulai dari dinding dulu, nanti diteruskan ke dinding sebelahnya dan berputar ya, berputar dari dinding kanan kiri, nanti terakhir di bagian bawahnya ya. Nah ini kalau bisa, ini pas pengecatan itu harus 2 kali atau 3 kali ya, agar hasilnya lebih maksimal lagi. Karena kalau sekali itu dia kurang bagus ya. Jadi ini udah pengecatan 2 kali, bagus ya hasilnya. Dan juga ini pembuatan air terjun masih proses. Nanti kita akan buat pancuran situ. Kita menggunakan granit saja. Saya bagus juga sih kalau menggunakan kaca, tapi kita di sini menggunakan granit. Ini posisinya Pak di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kolam. Sebenarnya posisi itu di mana saja bisa. Mau di tengah-tengah kolam ataupun di pinggir ya. Oke, ini proses pengecatan sudah mau selesai ya. Udah kelihatan warna blue sky-nya atau warna biru langitnya. Dan ini juga lagi pembersihan keramik. Pembersihan keramik menggunakan ini ya, pencuci keramik, pembersih keramik banyak yang dijual di Alfa atau di Indomaret. Banyak, tinggal cari pembersih keramik. Nah ini kalau bisa catnya itu harus sama ya, punya warna sama biar nanti hasilnya dipandangnya lebih enak lah. Ya ini harusnya 2 kali atau 3 kali pengecatan agar hasilnya lebih bagus lagi. Nah ini proses air terjun masih dilakukan oleh tukang. Dan di bawah proses pengecatan ya. Ya sini kelihatan ya. Untuk pemasangan kaca sudah selesai, sudah rapi. Sudah kelihatan. Pemasangan juga kayaknya udah selesai ya, pemasangan air terjun. Nah sini cuma perapian aja sebelah sini. Nah di sini dari samping kelihatan sudah selesai pemasangan kaca. Ini proses pengeringan catnya, kalau di kalengnya itu ya dia 7 hari ya. Tapi mungkin kalau panasnya bagus 3 hari atau 4 hari udah bisa diisi air ya. Tapi standarnya itu dia 7 hari ya, di manual di situ instructionnya dia 7 hari baru bisa digunakan.
Nah, setelah agak kering, kaca yang tadi kita udah rapiin, kita dikasih silen kembali. Walaupun sebenarnya tadi yang pertama kita kasih silen, tapi kita akan silen kembali. Jadi biar hasilnya lebih maksimal ya dalam menahan tekanan air dari dalam kolam. Karena ini kolamnya termasuk lumayan besar. Jadi tekanan itu otomatis akan besar ya. Jadi harus benar-benar si kaca itu kuat dan kedap ya. Yaitu harus double sealing lagi. Nah, ini sepertinya untuk pengecatan udah selesai. Nanti kita tinggal tunggu kering saja. Dan juga ini proses dari chamber-chamber. Kalau chamber-chambernya belum dicat ya. Mungkin nanti nanti kita cat lagi chamber-chamber juga. Nah, ini vortex, pipanya udah terpasang, pipa tengahnya ya. Nanti itu air itu akan berputar situ ya. Masuk ke chamber 1 dan seterusnya. Ini udah kelihatan, udah tinggal nunggu keringin saja ya. Nah, sambil menunggu kering, kita bersih-bersih di dasar kolam. Nah, ini juga yang chamber-chamber kita udah dicat tadi sama ya. Warna chamber dengan warna kolam warnanya sama, yaitu warna biru. Nah, di dasar kolam kita bersihkan dari bekas-bekas kita kerja seperti sampah-sampah ataupun debu-debu yang lain ya, agar nanti pas kita pengisian air itu tetap jernih, tidak ada kotoran-kotoran bekas kerjaan ya. Nah, ini proses finishing ya, finishing dalam pengecatan chamber-chamber dan vortex ya. Jadi kalau warna biru tuh kelihatannya lebih cerah ya dibandingin warna hitam. Tapi masalah cat mungkin banyak selera ya. Bisa warna biru, warna hijau, ataupun warna hitam ya. Itu selera saja ya. Oke, sepertinya pengecatan udah selesai. Pengecatan chamber ataupun pengecatan kolam utama. Oke, kita persiapkan lagi yang lainnya. Ini kita akan persiapkan gelembung udara atau istilahnya aerator. Jadi sini aeratornya menggunakan ini ya, menggunakan selang meter T ukuran setengah in. Dan juga ini selang-selangnya yang untuk menyambung ke kran yang ada di setiap chamber ya. Jadi ini aeratornya setiap chamber ada aeratornya. Jadi dia fungsinya aerator itu gelembung, jadi dia disimpannya di bawah filter. Jadi filter itu akan digelembungin oleh aerator ini. Jadi otomatis kotoran itu yang di filter akan jatuh ke bawah ya. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke tempatnya backwash dan di backwash kita akan nanti buang ya. Oke, inilah instalasi pipa-pipanya di ruang pipa. Jadi ada 5 chamber. Nah, di bawah itu pompanya. Dan juga ada dibagi-bagi buat arus bawah dan arus atas ya. Ada sekitar 3 kran, stop kran, yaitu ukuran setengah in, itu buat arus bawah dan arus atas ya. Nah, ini chamber, setiap chambernya ada aerator, udah dipasang selangnya, di bawahnya juga ada peletakan buat nanti media filter ya. Setiap chamber ada kran aerator, jadi semuanya ada ya. Jadi ini aeratornya harus yang besar agar bisa menekan semua chamber ya, dan juga di kolam utama. Ya, ini pengerjaan sebenarnya sih udah hampir selesai ya, sekitar
Ya, 96% udah selesai ya. Tinggal pemasangan media filter dan juga pengisian air di dalam kolam ya. Nah, itu sebelum ini kita bersihkan dulu dengan air dinding-dindingnya dari debu-debu yang menempel bekas kerja ya. Dari pompa utama sampai ke chamber-chamber sampai ke ruang pompa harus kita bersihkan ya. Sebelum kita diisi air kembali. Nah, ini kelihatan ya, di bawah sudah bersih, air juga ada jernih ya. Oke, semuanya pengecatan, pembersihan, dan pemasangan selang aerator, dan pembuatan air terjun, pancuran, sepertinya udah selesai. Kita tinggal pengisian air ya, agar kita bisa kelihatan hasilnya. Oke, inilah pengisian air sudah agak penuh ya. Ini kalau airnya banyak bisa sehari 2 hari ya, tapi kalau airnya sedikit bisa 3 hari 4 hari ya, tergantung kita di rumahnya menggunakan apa, menggunakan tangki ataupun menggunakan air sumur ya. Kalau di sini saya menggunakan air sumur, menggunakan 2 kran ya, ukuran 3/4 ya. Di sini kelihatan airnya masih bersih, bagus ya. Ini air sumur kita pakai. Nah, sini kita lihat dari kacanya sambil kita cek-cek apakah ada kebocoran atau tidak. Ya, mudah-mudahan aja tidak ada ya. Jadi kita tidak akan susah lagi kalau ada kebocoran. Wah, ini bahaya ya. Oke, kita cek-cek sampai menyusuri sampai ke air terjun. Ini pompa belum di depan ya, karena dia belum nyampe ke batas atasnya. Nanti kalau kita ke batas atas chamber itu kita bisa hidupkan pompa ya. Nah, di sini air baru segitu ya, tinggal berapa lagi sih? 5 cm lagi. Nanti kalau di atas kita akan hidupkan pompa untuk dia sirkulasi setiap chamber dan langsung ke ke kolam utama lagi. Oke. Itu tadi Viva udah terisi air ya. Kita hidupkan pompa, kita lihat sampai kita pantau apakah ada rembesan ataupun ada masalah di sana. Aerator kita hidupkan juga. Jadi di sini kalau kita hidupkan aerator, arus atas bawah, dia air di dalam itu dia akan bergerak ya. Jadi air itu udah diam. Dan ini bagus untuk ikan koi, dia akan bergerak lincah mengikuti arus atau dia tidak bisa diam lah. Karena arusnya berputar terus di bawah ataupun di atas ya. Nah, ini arus bawahnya belum kita setting, masih dalam posisi standar, jadi belum kita set. Nanti kalau udah setting dia akan air itu berputar ya. Nah, ini masih kosong ya, jadi kita masih menggunakan sirkulasi saja dari bottom drain langsung ke ruang pompa ya, untuk pengetesan pompa dan pengetesan pipa aja ya. Jadi ini belum masuk ke chamber. Jadi ini maksud dari pompa utama langsung ke ruang pompa ya, jadi tidak melalui filter ya. Oke, ini udah disiapkan buat kayu penutup chambernya. Jadi kayunya ini 2 motif ya, bisa bolak-balik.
Nah, ini motif apa, garis-garis kecil. Nah, ini buat motif garis-garis besar ya. Ini kita bisa bolak-balik tergantung selera saja. Dan juga media filter udah disiapkan, yaitu jetmat apa ya, saya kurang hafal. Dan juga ini jaring layan, dan juga nanti ditambah semacam apa ya, kerang gitu ya, kulit kerang ya. Oke, sudah ini beberapa hari kita kuras lagi air untuk membuang kotoran-kotoran sisa dari pekerjaan. Sementara itu bersihkan, kita cat juga ini tadi tutupnya chamber biar lebih kuat lagi ya diterpa sinar matahari. Nah, ini media filternya lagi dipotong-potong dan disiapkan. Nah, nah ininya kerang ya, ini kulit kerang atau namanya apa ya, rice apa lah, ini kulit kerang sih, kulit kerang besar. Nanti kita campur ke sana ke chamber dari jaring nelayan, jackmat dan juga kerang tersebut ya. Nah, sebelum kita isi air, kita cek kembali. Dan sampai ada kotoran-kotoran tersisa. Udah oke, kita bisa pasang media filternya. Seperti jackmat atau yang lainnya, kita pasang. Ini untuk media filter kerang yang kita dari karung. Sebelum dipasang ke media chamber, kita harus dicuci dulu ya, karena kita tidak tahu di sana bagaimana dia disimpannya. Kita sebelum masuk kolam, karena kita kalau udah bersih, kita bersihkan dulu dengan air tawar agar masuk ke kolam lebih bersih lagi ya. Nah, setelah bersihin, kita bisa dimasukkan ke keranjang biobol ukuran sedang ya, 50 cm. Nanti baru kita masukkan ke chamber mana yang akan kita pasang. Biasanya sih kita pasang ke chamber dekat pompa ya. Oke, ini pemasangan kayu. Kita udah coba pasang, kita setel. Dan juga media filter udah masuk semua dari jaring layan dan lain-lainnya. Nah, ini sebelum pasang juga nih dijemur dulu ya si kayunya biar nanti hasilnya bagus dan kuat ya. Nah, ini hasil yang udah terpasang si kayunya, pelindung dari chamber-chamber. Kita cek di kiri sini untuk mengetahui apakah ada masalah. Kalau itu kita langsung isi air. Oke, ini proses sudah isi air lagi. Kita cek yang lainnya. Kita kayu sudah kita pasang, pompa udah kita setel, dan sini alhamdulillah tidak ada kebocoran, air itu aman semua. Jadi tinggal kita menunggu beberapa hari sampai pH air cocok untuk dimasuki ikan koi ya. Nah, ini arus atas sudah kita setel juga ya. Tadi kan waktu sebelumnya masih standar, kita udah setel menggunakan bor lubangnya. Jadi kita setelkan ya, airnya itu dia hidup. Itu harus bawah dan juga harus bawah itu ada hidup juga, ada 4 lubang di sana, dia berputar di bawah itu ya. Kalau di atas dia hanya mendorong saja, itu mendorong supaya dia mendekat ke skimmer, otomatis dia kotoran itu akan mendekat ke skimmer dan skimmer akan dibuang ke vortex ya, nanti diteruskan ke filter-filter dan dipompa ya. Oke, inilah hasilnya kolam koi dengan ukuran 450 kali 280 kali 150. Ini tinggal tunggu memasukkan ikan koi aja ya. Oke, demikianlah pembuatan kolam koi. Proses pembuatan sekitar 2 minggu, lumayan lama juga. Yang bagi berminat, yang penghobi koi, selamat dan terima kasih sudah menonton. Hatur nun YouTube, mantap.